Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara setting Micmon, itu Micmon. Micmon adalah aplikasi mikrotik monitoring, singkatannya adalah Micmon. Oke, kita langsung saja ya. Seperti biasa, saya reset dulu mikrotiknya. Tidak usah di backup karena misalnya kita beli mikrotik baru itu settingannya default ya. Oke, kita reset dulu. Saya tidak mau backupnya. Oke, reset, report dulu ya. Sambil nunggu reset, kita download Micmonnya. Tulis Micmon aja di Google ya. Aduh, ini nggak connect lagi wifi. Ya, kita download Micmonnya. Nah, ini kayaknya kena ada bloknya, saya matikan juga. Di jaringan utama saya ini adalah Pihol ya. Pihol ini buat blokir iklan ya. Jadi di situsnya Laksa nggak bisa ya, ada anti iklan, ada anti iklan gitu, anti Pihol. Saya disable 5 menit ya. Saya reload. Oh, masih belum. Oh, ini nih. Reload. Kita download Micmon. Nah, di sini ada 3 versi ya. Kalau yang portable itu langsung pakai gitu. Kalau yang kedua itu di hosting atau bisa menggunakan apa itu Xam ya, XAMPP gitu. Xam. Lupa juga saya, pokoknya Xam lah. Kita download yang ini aja ya, portable ya, biar bisa langsung bisa. Tunggu 5 detik ya. 4, 3, 2, 1. Download. Oke, start download ya. Sambil nunggu download kita reconnect lagi. Nah, di sini sudah terreset ya, kita remove konfigurasi ya, akan disconnect lagi. Ya, sudah selesai kita mendownload Micmon ya. Ini Micmon P3OS ya. Nih, kita open folder, kita pindahkan dulu ke desktop gitu. Desktop aja ya, biar mudah gitu ya. Terakhir gitu. Ekstrak di sini nih. Oke, sudah kita download Micmonnya, kita sudah ekstrak Micmonnya. Untuk Micmon kita pause dulu ya. Kita lanjutkan ke setting mikrotik gitu. Kita reconnect. Ini sudah kembali pengaturan, tidak ada konfigurasi ya. Jadi, pertama-tama kita topologinya seperti ini ya. Ether 1 itu DHCP client, yang Ether 2 itu untuk lokal komputer. Nah, untuk 345 ini saya upgradekan hotspot ya. Jadi 345 itu adalah jadi mode hotspot. Jadi dia mau colok ke 345 itu tetap mode hotspot ya. Misalnya kalian mau menggunakan 3 aja ya, tambah switchnya lagi di sini, terus kalian tambahkan akses pointnya banyak-banyak ya, sama saja ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan switch, jadi kita beri aja ke 3 dari ethernya mikrotik ya. Ya, IP-nya bisa dilihat untuk ether 2 200.1 gitu. Terus yang ether 345 nya bread, karena bread. Jadi ini adalah internet IP-nya maksud saya, internet protokol sama saja. Oke, kita lanjut ke setting IP dulu ya.
kita setting DHCP nya dulu lah yang ini. IP DHCP client tambahkan 1 ya, dari ether 1. Saya tidak mau menggunakan DNS dari atas ya, saya menggunakannya, saya mau menggunakannya manual. Oke, sudah. Nah, sudah bound ya. Nah, di address list dia akan otomatis menambahkan 1. Terus kita setting DNS ya, kita setting DNS nya DNS Google gitu. Halo remote request, jadi ini buat siapa kalian yang mau menggunakan DNS ini, dia bisa request ya. Oke, terus kita setting netnya biar bisa internet semua di protek dari ether 2345 ya. Di tab general di apa ini, out interface nya ether 1 gitu. Optionnya square. Oke ya, sampai di sini mungkin sudah bisa kita ping ke Google. Oke, sudah bisa ya. Ya, setelah itu kita breadkan yang ini ya. Saya setting ini aja dulu deh. Ether 2 nya DHCP ini, DHCP client ya. IP nya adalah 192.168.200.1/24 ya. Saya setting addressnya dulu. IP nya 192.168 titik berapa tadi, 200.1. terus di sininya ether 2, biar sekalian aja ya. 200.1 nya kita setting di sini ya, 92.168.200.1/24 di ini belum kita setting gridnya ya, nantilah. Oke, sudah kita setting. Jadi yang saya setting cuma ini dulu. Kita setting DHCP servernya untuk ether 2. Next. Invalid address pool. Apa nih? DHCP gateway. Oh, ini. Bentar dulu. Ini salah nih. 24. Kita cancel dulu, kita setting ulang. Oke, sudah ya. Nah, oke, sudah kita setting break lagi, break untuk password. Kenapa saya setting dari awal gitu ya setiap tutorial? Karena lebih mudah gitu, agar lebih diingat gitu, biar saya ingat dan kalian juga ingat. Oke, paham ya? Kita setting breadnya, tambahkan bread, misalnya ini adalah hotspot. Salah kali, hotspot. Oke, langsung saja ya di hotspot. Hotspotnya tambahkan ether 3 ke bread hotspot. Oke kan, ether 4 nya juga bread hotspot, langsung aktifkan. Ether 5 nya juga ke bread hotspot. Nah, iya, kenapa di sini rule nya di send report? Karena belum ada itu ya, belum ada tercolok kabel gitu. Oke, sudah kita breed ya, semuanya ini sudah di breed, cuma belum di setting IP nya. Kita setting IP nya, IP address. Nah, di sini akan nambah satu interface yang namanya hotspot. Kita kasih IP nya tadi 192.200.1/24 ya. Oke kan, langsung salah nih, 100 nih tadi ya kan. Nah, 100
Ini hotspotnya adalah 100 ya, sudah selesai gitu ya. Kita setting hotspotnya lagi. Untuk pemberian IP nya sudah, IP dari ini ya, di Ether 345 ini sudah kita kasih IP 192.168.100.1. kita setting hotspotnya lagi. Oke, kita ke server, langsung saja klik. Di sini pastikan tidak ada selain default ya. Klik hotspot, di sini hotspot ya. Nah, kita menuju ke bridge-nya hotspot tadi. Oke, next. Nah, di sini saya biasanya ngosongkannya di akhir ya, buat IP access point gitu. Nah, kita beri 4 lah, dari 251, 252, 253, 254 itu buat IP nya access point. Next, sertifikatnya non aja, kita DNS servernya next. Untuk DNS name nya terserah kalian ya, saya jotnet aja. Nah, di sini user pertamanya adalah user, admin, passwordnya adalah user. Ini buat sini ya. Nah, ini tapi untuk ini dihapus saja karena kita nanti setting micmon. Nah, sudah selesai ya untuk setting semua ini ya. Oke, kita tambahkan satu user lagi ya, buat kita ini ke micmon server gitu. Oke, kita tambahkan satu user, tambah satu usernya, namanya adalah micmon. Nah, passwordnya ini terserah kalian ya, tapi yang penting ingat, kalau saya 098765 gitu, tapi jangan disamakan ya, nanti tahun orang ya. Ini hanya contoh ya. Untuk ini kalian bisa ganti password juga. Nah, passwordnya jadi 12345 gitu, 12345. Oke. Nah, kalian konekkan lagi admin, sudah kalian ganti gitu. Ini buat keamanan. Oke, kita setting micmon. Di sini sudah diekstrak ya. Setelah download tadi, kita pindah di desktop, setelah itu diekstrak dan buka filenya. Nah, sebelum kalian buka micmon server, kalian matikan dulu antivirus kalian gitu. Nah, setelah mati, nah kalian buka micmon servernya ini, klik kanan ya, klik kanan, run administrator gitu, run as administrator, yes. Nah, di sini dia akan flash change server port gitu, minta ganti port karena port 80 sudah digunakan. Tapi kalau di sini flash tidak ada tulisan seperti ini, bisa di start ya, tapi saran saya untuk mengganti ya 80 gitu. Oke, change port. Nah, setelah kalian change port, kalian ping dulu ya IP dari mikrotik kalian. Nah, bisa 100.1 atau 200.1 yang ada di ini ya, yang ada di port ini atau yang di sini ya. Untuk yang di sini dia bisa berubah-ubah ya. Oke, saya maunya di 200.1 ya. Pastikan pingnya itu bisa ya. Nah, saya ping dulu. Nah, kalau sudah ping begini tidak RTO gitu atau request timeout, dia biasanya akan connect ya. Oke, sudah bisa ya di ping. Ya, kita setting micmon ya. Tadi sudah bisa di ping. Kalian klik start server di micmon servernya. Nah, setelah ada warna hijau di ujung kanan atas, itu sudah berjalan ya micmon servernya. Setelah itu kalian open micmon. Nah, di sini
masih default ya, karena kita baru mendownload. Maka username-nya adalah mic1 dan passwordnya 12345. Kita masukkan dulu 2345. Nah, di sini ada username dan passwordnya. Kalian bisa merubahnya atau biarkan default ya. Jadi bisa kita rubah dulu. Kalau saya di sini rubah dulu lah biar lebih aman sedikit gitu. Nah, passwordnya 12345. Resep. Nah, kalian coba dulu ya, kita coba dulu ya. Nah, 12345. Oke, berhasil ya. Nah, setelah kalian merubah ini, kalian tambahkan mikrotik kalian gitu. Nah, di sini saya menggunakan 200.1 karena kita ping tadi sudah bisa ya. Nah, kalau tidak bisa diping, otomatis dia tidak akan connect di sini ya. Nah, kita tambah dulu satu router mikrotik kita. Contohnya di sini saya kasih nama gini. Aduh, salah. Nah, IP-nya tadi adalah 292.268.200.1 dan username-nya adalah username dari yang dibuat ya. Nih, yang di sini tadi. Kalau saya namanya tadi adalah Mikmon dan username-nya dan passwordnya adalah 98765 kalau saya tadi ya. Terus hotspot name-nya adalah ini. DNS name-nya adalah DNS name ini kalian samakan yang di sini ya. IP hotspot. Nah, di sini yang kalian buat tadi. IP hotspot server porpil. Nah, di sini ya yang kalian buat tadi. Nah, di sini kalian samakan. Nanti biar frame vouchernya pas gitu. Ini ada ininya. Oke, lab reportnya di enablekan biar ada laporan harian gitu. Nah, kalian save. Nah, setelah di save coba di ping dulu. Nah, kalau pingnya oke, yang hijau ini ya, berarti itu sudah connect. Pastinya kalau kita ngeping dari ini ya. Nah, kalau di ping di sini bisa, otomatis dia akan bisa di sini ya. Biasanya gitu ya. Oke, sudah kita setting ini. Setting session setting gitu. Nambah satu router. Oke, sudah di ping oke. Kalian connect. Nah, setelah connect dia akan masuk ke dashboard ya. Nah, di sini masih kosong ya, tidak ada settingan atau tidak ada user profile gitu. Oke, kita buat satu user profile gitu. Nah, dia akan masuk ke user profile sini ya, IP hotspot user profile. Saya close dulu ini. Nah, di sini ya. Oke, contoh kita buat satu profil di sini ya. Klik dashboard, klik hotspot, klik user profile. Nah, kalian bisa langsung add profile atau kalian mau lihat dulu. Nah, di sini ada profile default ya. Profile default ini tidak bisa dihapus karena sudah bawaannya. Sama dengan user default ini tidak bisa dihapus, sudah bawaan. Ya, kita buat satu user profile. Contohnya saya di sini buat paket 3 jam gitu. Address poolnya kita kosongkan saja anon ya. Syarat usernya ini satu, jadi satu voucher nanti bisa satu user saja. Kalau kalian di sini setting 3, nanti satu vouchernya bisa 3 orang. Saya setting satu ya. Oke, di sini saya limitkan 512, cover 1 M. Di sini remove and record ya. Kenapa remove and record? Karena di sini ya nanti dia akan muncul di sini. Kalau tidak remove and record, dia tidak akan muncul laporan harian atau bulanannya di sini. Kita isi validasinya adalah 3 jam, 3H. Nah, di sini ada 30D, 3 sama dengan 30 hari. 30D sama dengan 30 days. Nah, jadi ini D ini kode-kode Inggris ya. Ini H hours,
M ini minutes. Nah, jadi itulah kalanya 3 jam berarti 3H. Misalnya 3 jam setengah berarti 30 M gitu. 30H 30 M gitu. Oke ya, paham. Misalnya 7 hari berarti 7D gitu. Oke, kita kasih 3H 3 jam. Misalnya di sini 2000, selling price-nya 2000 juga. Lock user-nya adalah enable. Jadi saat voucher digunakan dia terkunci di HP yang awal memasukkannya, di enable kan. Kalau disable dia vouchernya nanti bisa diganti-ganti ke HP lain. Kalau di sini saya enable kan biar terkunci ya, tidak bisa agar tidak bisa dipindah ke HP lain gitu. Untuk varian QW-nya nonkan saja karena ini masih settingan polosan ya. Kalau ini ya, kalau press ini harga jual ke reseller gitu, tapi di sini kita jualnya sendiri jadi harganya adalah 2000 gitu. Kalau kalian resellernya 1500 gitu, nah nanti harga jualnya 2000 gitu yang reseller yang menjual. Jadi incomingnya di sini tetap 1500 pendapatan kita, dan harga jualnya tetap 2000 di tulisan vouchernya gitu. Tapi di sini saya setting adalah 2000 gitu. Oke, save. Nah, sudah ada satu muncul ya. Nah, ini limit rate-nya adalah 512 1M gitu. 1MB. Oke, kita buat satu profil lagi. Kalian klik close saja. Tambah lagi misalnya 1 hari. Ini. Oke, paket biar sama gitu. Ini sudah ini. Nah, kalau yang 1 hari misalnya kita buat 1M per M. Ini remove and record. Validasinya 1D. Price-nya misalnya 5000 juga. Saya kuncikan vouchernya ke HP tersebut. Terus varian QW-nya adalah non ya, karena masih belum ada QW di sini. Nanti dia akan masuk di default di global ya di sini. Sini ya nanti masuknya limitasi yang 512 per 1 MB gitu di sini, atau 1 MB per 1 MB untuk paket 1 harinya. Nah, di sini sudah ya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan dia akan muncul lagi satu profil di sini ya, paket 1 hari. Limitasinya adalah 1 per 1 MB gitu. Nah, sudah ya. Kita buat usernya lagi ya. Nah, di sini usernya masih kosong atau vouchernya masih kosong gitu. Nah, kita close dulu. Pastikan kalian klik save. Di sininya bertanda warna hijau ya di name-nya ini. Kalian close sudah ya. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 profil. Yang profil defaultnya ini sudah bawaan ya. Kita anggap saja 2 profil. Pastikan di sini berwarna hijau. Terus kalian mau buat voucher lagi ya. Kalian klik dashboard dulu biar lebih mudah gitu. Terus di hotspot, di user. Nah, di sini ada user list untuk melihat list-list user yang kita buat nanti. Tapi kalau ini kan belum ada kita buat, jadi kita masih kosong ya di sini. Di sini masih kosong. Kalau kalian mau buatnya, klik di generate. Nah, di sini bisa kita buat misalnya 100 gitu. Servernya kita al aja ya. Jadi di port manapun kalau kalian buat profil nanti dia akan login pakai satu voucher bisa gitu. Ini sama dengan username sama dengan password. Panjangnya saya kasih 4 saja. Nah, untuk per epicnya 1 hari saya kasih 1D di awal vouchernya gitu. Terus di sini terserah aja, biarkan default ini juga nggak apa-apa. Terus saya buat voucher 100 buat 1 hari. Time limitnya adalah 24H gitu. Di sini ada time limit ya, sedangkan di uh, apa tadi profil tadi ada validity ya. Nah, validity harus lebih besar daripada time limit gitu. Jadi time limit lebih kecil dari validity. Sama kan juga tidak masalah ya. 1D gitu. Jadi 1 hari sama dengan 1 hari gitu, nggak masalah. Tapi misalnya 1 hari
validity-nya di user profile kalian set time-nya 12 jam gitu, bisa ya. Jadi saat user terhubung selama 12 jam dia akan mati, tapi kalau usernya misalnya 5 jam logout, nah dia kan masih tersisa 7 jam gitu ya. Misalnya di sini 12 jam gitu, dia login selama 5 jam, sebelum validasinya ini 24 jam dia logout, dia masih bersisa 7 jam gitu. Jadi sampai 1 hari dia masih tersisa 7 jam, tapi kalau hanya sudah sama dengan validasi ini dia akan terhapus. Oke, 1D ya, 24 jam gitu. Komennya kita kosongkan saja, nggak masalah, tapi kalau mau ngasih juga nggak masalah, misalnya reseller gitu, misalnya si Ahmad gitu, tapi di sini saya kosongkan saja ya. Kita generate. Nah dia akan muncul di sini ya. Nah di sini, nah dia akan bertambah. Nah sudah 101 ya. Kenapa 101? Karena ada ini, user default 1 ini tidak bisa dihapus ya. Nah sudah ya, sudah kita buat 100 user. Nah di sini akan muncul 101 user. Nah kita buat lagi satu user profile untuk profil 3 jam 100 voucher gitu. Di klik dashboard, klik hotspot, klik user, dan generate lagi, misalnya buat 100 lagi. Nah di sini sama dengan password juga, username sama dengan password, dan panjangnya sama dengan 4, perfectnya adalah 3H. Nah ini masuk 3H ini di awal voucher ya, di awal kode ya. Nah tadi di sini 1D, dia akan muncul 1D di sini, panjangnya 4 ke belakang. Ini 4, perfect 4 yang ini. Name link ya, name linknya panjang setelah perfect ini ya. Ini terserah mau ini juga masalah. Terus profilnya 3 jam gitu, jam limitnya adalah 3H. Oke, kita generate. Setelah di generate dia akan muncul lagi di sini, bertambah ya. Nah di sini, nah jadi 201 ya, karena kita tambah 100 tadi. Oke, kita close saja. Terus nah untuk mencetak vouchernya bisa kalian lihat di sini ya, dashboard, hotspot, user list. Nah di sini ada user yang kita buat tadi, ada soal default ini satu profil yang tidak bisa dihapus, bisa kita lihat yang 3 jam. Nah di sini ada 100 pakai 1 hari juga, ada 100 tadi ya. Nah untuk kalian mau ngeprintnya, kalian klik user list. Nah di sini ada 2 yang kita buat tadi ya, voucher 547. Nah di sini ada kode yang awal ini tidak bisa sama biasanya. Oke, kita misalnya kita print yang 1 hari ya, misal saja ya ini. Nah kalian klik QR atau default ya, terserah gitu. Nah di sini ada voucher yang QR ya. Nah kalian klik print aja nanti, atau kalian mau yang 3 jam ya. Nah kalau mau ganti 3 jam kalian klik user list lagi, kalian klik di sini di komen ada paket 3 jam ya. Nah terus kalian sama aja, sama seperti ngeprint yang 1 hari tadi. Nah di sini kalian mau klik pakai QR terserah, atau default ini tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan QR ya. Nah jadi dia tidak menggunakan QR gitu. Ini loadingnya kenapa lama. Kalian kalau yang sudah biasanya akan muncul ya ini. Nah langsung print ya. Ini ada masalah di browser saya, biasanya akan muncul langsung print gitu ya. Ya pokoknya langsung cetak, nanti diganti kalian pilih printernya di sini, kalian cetak gitu. Oke. Oke, kita lanjut coba untuk login ya. Saya siapkan dulu di sini satu buah HP untuk login.
kalau saya di sini loginnya saya ganti ke ini ya, ke mana tadi, oh ini IP password server profil saya ganti ke anet ya. Ini ada login pack saya, tutorial sebelumnya ada ya, saya mirrorkan dulu di HP saya gitu. Oke, sudah connect ya. Nah ini, kalian konekkan saja ke akses point ya, akses point yang saya lupakan dulu ini. Nah kalian konekkan ke akses point yang kalian setting di bagian sini ya. Nah kalian cari router untuk akses point, kalian setting mode akses point, nanti kalian konekkan. Nah, karena di sini saya tidak mempunyainya, saya menggunakan bawaan MikroTik ya. Karena MikroTik saya menggunakan ada WiFi-nya ya, ada wireless-nya. Jadi di sini ada tab wireless, ada satu wireless ya. Nah, di tipe 951i2HND ini ada wireless-nya. Jadi saya tambahkan mode hotspot-nya di bagian sini ya. Jadi di sini tambah satu, ada WiFi-nya, anggap satu antena WiFi gitu ya di sini. Oke, saya setting dulu. Saya hidupkan WiFi-nya. Nah, di sini tab wireless gitu. Advanced mode-nya saya aktifkan. Nah, di sini saya ganti SSID-nya adalah JetNet gitu. Nah, oke kan saja. Nah, dia akan hidup. Nah, setelah itu kita joinkan ke sini ya. Joinkan di bridge 345. Kita jembatankan ke port ke bridge hotspot ya, kita ganti hotspot. Oke. Nah dia tambah ya, tambah satu, jadi di sini totalnya ada 5 ya, 5 bridge ya, 1 2 3 4 5 sama dengan hotspot. Agam saja di sini ada hotspot gitu. Ini ada antena wifi nya di sini di mikrotiknya. Oke, sudah ya, kita kembali menghubungkan HP ya. Saya mau menggunakan satu voucher misalnya ini. Nah, misalnya sudah kita print satu vouchernya, kita print misalnya yang ini, terus kita print. Nah, dia akan muncul satu WiFi ya, bernama JetNet ya. Bentar dulu, ini kenapa tidak connect, tidak terdeteksi. Wireless-nya sudah aktif, enable-nya belum. Oh sudah. Sabar dulu, sabar, di mana ini tidak ada. Oh ini nih, ini harus HP break ya. Nah, apply, oke, lupa saya di situ. Oke, kita kembali ke HP saya, kita refresh dulu. Nah di sini akan ada JetNet connect, mendapatkan IP address. Nah dia akan connect, tunggu aja dulu sampai login pack-nya muncul biasanya. Kalau nggak mau muncul, kalian periksa ya, kalian periksa ke ping Google. Biasanya kalau tidak muncul, dia belum connect ke internet gitu. Nah coba kalian ping dari router kalian. Nah no red host ya, jadi kalian pastikan dulu connect ke internet ya.
Oke, di sini saya konekkan ke internet dulu karena port satunya saya cabut. Nah, saya konekkan dulu. Nah, sudah connect ya. Oke, kita kembali ke HP. Ini banyak sekali notifikasi. Kita matikan dulu. Kita hidupkan kembali. Kita connect lagi. Nah, dia akan minta login ya. Nah, di sini saya menggunakan login modifan saya. Kalian bisa modif sendiri, ada tutorialnya di video sebelumnya ya. Nah, kita contohkan di sini kita menggunakan nah, kalian bisa cetak ini ya. Kalian pilih printernya, kalian cetak nanti. Ini saya menggunakan printer server ya. Nah, kita coba, anggap saja sudah terprint yang kita menggunakan voucher ini ya. Ini ya. 1D-PD54 ya. 1D-PD54. D ID 54 gitu. Nah, login. Nah, dia akan loading ya ke status. Nah, sudah ya. Kalau seperti ini kalian langsung klik menu aja, nggak apa-apa ya, langsung di close juga nggak masalah gitu. Nah, kalian sudah bisa internetan ya HP-nya. Nah, untuk QW nya tadi dia akan masuk di sini. Nah, di sini karena tidak ada varian global, dia akan masuk di global sendiri ya. Misalnya ada 2 P, di sini akan 2 ya, login lagi. Nah, karena paket salah 1 hari yang kita loginkan tadi, di sini adalah paket 1 hari ya, 1D 1 hari, maka dia menggunakan limitnya 1 MB per 1 MB gitu. Di sini kita settingnya tadi adalah 1 MB per 1 MB di Micmon ya. Di Micmon tadi kita setting 1 MB per 1 MB gitu. Sini ya. Nah, kita login tadi pakai satu voucher ini yang di 1 hari 1 MB per 1 MB. Kalau loginnya kayak yang 3 jam, dia akan 512k per 1 MB di varian QW nya ya. Oke, itu settingan polosan ya. Nah, di sini kalau yang merah dia akan maksud saya dia sedang menggunakan gitu. Kita bisa tampilkan upload dan downloadnya. Nah, di sini ya, 1 MB per 1 MB. Coba kita buka YouTube ya. Dia akan tampil gitu. Nah, ini di sini ya. Nah, misalnya kita buka, dia akan terlimitasi 1 MB per 1 MB gitu. Better, coklatnya full, enaknya ya. mantul. Nah, untuk mengganti logo dari ini ya, Micmon, kita ganti misalnya ke logo apa gitu. Di sini ya, setting, ada upload logo. Nah, situ. Nah, pastikan kalian copy yang di sini. Tergantung nama session kalian tadi. Di sini kalian delete aja. Nah, pilih file ya. Pilih file. Misalnya saya sini menggunakan logo mana ya? Aduh, oh ini ada dah. Nah, kalian paste, hapus dulu di sini, kalian paste gitu. Nah, oh ada 2 ya. Nah, ini ya. Yang ini, pastikan namanya sama. Sini ya. Kalian open, kalian upload. Ini berapa menit sudah? Nah, sudah ya. Nanti kalian saat ngeprint vouchernya itu ganti ya logonya. Nah, gitu ya. Oke, sip. Terus apa lagi nih? Sudah ya.
nanti kita belajar ini ya, limitasi ini. Tapi untuk default sekarang bisa menggunakan itu ya, nggak ada paren-parennya gitu, jadi di global semuanya di sini ya. Oke ya. Saran saya buat satu paren di sini, nanti kita coba ya hotspot. Hotspot tadi IP hotspot adalah 192.168.200 tik 0/240. Nah, hotspot terus kalian ganti paren-parennya di microphone ini ke hotspot gitu. Nah, di sini kalian edit juga satu-satu ya. Nah, di hotspot save, terus satunya lagi juga ke hotspot save gitu. Nah, IP-nya pastikan IP hotspot ya. Nah, nanti dia akan masuk ke paren hotspot ini. Coba kalau kita hapus dulu yang ini ya. Nah, di hostnya. Nah, nanti dia akan login ke hotspot ini. Oh, salah ya, 100 ya. Di sini harus menggunakan IP dari hotspot ya, 100.1, berarti harus 100.0/24 ya. Kalau salah di sininya dia tidak akan masuk ya. Tidak akan masuk paren ya. Dia lognya akan error gitu. Mana ya tadi? Nggak usah lah, kita langsung hostnya. Nah, dia akan masuk sini ya. 102.54 ya. Ini kenapa belum masuk? Oh, belum aktif. Dia harus aktif dulu biar bisa masuk. Nah, dia akan masuk ke parennya ini ya, hotspot gitu. Oke, sudah kita setting iPhone ya, sudah sampai implementasi coba ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe semoga lancar rezekinya. Rising so high.